Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk Bapak Ibu para pejuang PPG. Untuk kali ini, saya akan bahas beberapa soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh PPG Kemendikbud, yaitu untuk semua kisi-kisi dan semua jenjang. Jadi, semua mapel juga. Untuk yang video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang sikap nasionalisme, kemudian eh, sikap patriotisme. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Untuk yang sikap nasionalisme, yaitu tentang indikator yang pertama, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini masuk level kognitif C, yaitu menunjukkan kesetiaan. Baik, langsung saja kita ke beberapa soalnya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal yang pertama yaitu sikap tentang nasionalisme, tentang kesetiaan. Ik adalah guru di salah satu SD favorit. Nah, Ik itu mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, Ik mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika Ik melapor, maka kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laut nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan si X itu adalah yang pertama, diam saja karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapatkan masalah. Kalau misalkan kita sikap kita seperti ini, jadi diam saja tanpa melakukan apa-apa, sedangkan kesalahan itu adalah menyebabkan kerugian pada orang lain, maka bukan termasuk sikap nasionalisme. Kemudian yang B, mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Kalau cuma mengingatkan, jadi kita mengingatkan saja, maka akibat yang semula awalnya perilaku itu masih punya efek, jadi punya risiko terhadap sekolahnya lambat laut. Nah, di sekolah itu akan tercemar. Sehingga kalau misalkan cuma kita ngasih saran saja terhadap teman, berarti kurang pas. Kemudian yang C, mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Nah, ini baru hampir pas, tapi masih belum. Kemudian yang D, meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Kemudian yang E, mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusinya. Nah, kalau kita pilih yang D, itu meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah, bukan masih mencari solusinya. Kenapa? Karena kita akibatnya ke sekolah itu lambat laut akan tercemar, sehingga kita harus mengajak semua pihak untuk mencari solusinya, sehingga akan penyelesaian masalahnya itu bisa teratasi dan nama sekolah juga akan baik. Dan kita menemani teman kita sehingga dia secara mental itu tidak langsung terfokus kesalahannya. Nah, berarti yang paling pas untuk jawaban yang nomor 1 ini adalah yang E, yaitu mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusinya. Ini yang paling pas untuk sikap seorang nasionalisme. Sehingga jawabannya itu adalah yang E. 2.
Dalam pelajaran menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA mengendara motor berhenti melewati guru marka jalan. Anda akan melakukan apa? Oke, untuk soalnya nomor 2, apa yang kita lakukan ketika melihat siswa pengendara motor berhenti melewati guru marka jalan? Yang A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Jadi marka jalan itu yang garis-garis pada lampu merah. Kemudian yang B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Yang E, memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Nah, untuk sikap yang baik sebagai sikap nasionalisme atau sebagai sikap budi pekerti yang baik, maka langkah yang paling pas untuk peristiwa seperti ini, jadi apabila ada yang melanggar, maka kita harus menegurnya. Menegur dengan cara yaitu dengan sopan santun, tanpa emosi, tanpa harus berteriak, atau apalagi diviralkan, memotret atau menjelaskan ini sudah kejadian. Nah, kalau kita misalkan jawab yang B, nah itu menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, ini sudah pas kejadian. Apa yang harus dilakukan yaitu menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Sehingga jawaban yang pas itu adalah yang C. Itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya, pada acara tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Acara peringatan pada kemerdekaan RI. Oke, mari kita cek jawabannya satu-satu. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga akan menghargai para pahlawan kemerdekaan. Yang B, tegakkan hukum menuju Indonesia Jaya dengan alasan persoalan bangsa Indonesia, terutama budaya korupsi, lebih banyak disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. Yang C, kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian yang D, peran orang tua dalam menaati hukum dengan alasan taat hukum adalah bagian dari mengisi kemerdekaan dan harus dimulai dari keluarga. Yang E, warga taat hukum masyarakat damai dengan alasan agar warga selalu taat hukum sehingga kedamaian masyarakat tetap terjaga. Untuk soal yang nomor 3, anggapannya kita itu sebagai narasumber, yaitu narasumber itu memberikan wejangan. Wejangan itu berarti arahan. Tentang apa? Yaitu tentang kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk melakukan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, pas diisi yaitu kemerdekaan. Berarti jawaban yang pas untuk yang nomor 3 itu adalah yang C, kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan.
Jadi itu yang paling pas, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat. Itu termasuk sikap nasionalisme. Jadi yang nomor 3 itu adalah yang C. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, jangan lupa juga untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe atau like-nya juga. Dan biar tidak ketinggalan soal-soal lagi untuk PPG-nya. Oke, untuk soal yang nomor 4. Jika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaan, maka yang sebaiknya Anda lakukan, tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. Yang B, memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya, menyerahkan keputusan kepada siswa. D, memberikan nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Juga kita bolehkan karena itu berkaitan dengan keagamaan, keyakinan. Maka membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran dulu, tetapi nanti bisa mengikuti jam yang lain. Nah, berarti untuk yang lebih tepat itu adalah yang E, untuk yang nomor 4. Selanjutnya yang nomor 5. Nah, di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Yaitu memberikan nasihat, menasehati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Di jawabannya itu adalah yang A. Kalau yang C, menasehatinya siswa yang sedang berpuasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Tidak berarti kita kalau misalkan kita pilih opsi yang C, berarti tidak memberikan toleransi atau bisa mengganggu dari ibadahnya orang lain, yaitu yang berpuasa. Apalagi tidak peduli, ya, jawabannya ya jelas tidak mungkin. Berarti itu bukan sikap seorang nasionalisme. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang. Nah, kalau misalkan dalam diskusi kelompok, individu yang harus karakter diri itu harus yang bagaimana? Nah, lebih tepatnya soalnya seperti itu. Sulit menerima pendapat orang lain. Pendapat orang itu yang kurang logis. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. Berarti tidak ada perbedaan. Sedangkan perbedaan, beda pendapat, selisih, nah itu dibolehkan dalam bermusyawarah. Kemudian membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. Yang D, dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Nah, lebih tepatnya itu adalah yang E. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih
pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah, keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. A dan B ini bukan suatu sikap yang baik. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Untuk sikap nasionalisme, jadi pada keadaan seperti ini, jadi keadaan yang berkelompok, maka kita harus menerima apa yang sudah menjadi keputusan mayoritas, jadi keputusan kelompok. Kemudian kita bisa melakukan introspeksi diri, kenapa misalkan pendapat kita itu kurang pas, berarti kendalanya kiranya di mana, nah kekurangannya di mana. Berarti untuk jawaban yang nomor 8 itu adalah yang E. Nah, itu untuk yang soal-soal pada sikap nasionalisme untuk indikator yang pertama. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Tetap support channel ini supaya tetap berkembang dan memberikan latihan-latihan soal yang sekiranya bermanfaat untuk Bapak Ibu PPG, tes PPG. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.